Nidu Paras Erlang. Siapa yang tidak tahu Nidu Paras Erlang? Tentu saja banyak. Ya, mungkin kamu juga tidak tahu siapa Nidu Paras Erlang. Oleh karena itu, saya mau ngasih tahu. Selamat datang di saluran Mencapai Doa. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Oke kawan-kawan, kali ini saya mau ngomongin Nidu ya, ngomongin karyanya, ngomongin dia, gosipin mantan-mantannya. Punya mantan nggak ya dia? Jangan ya, kita ngomongin karya-karyanya. Nidu Paras Erlang itu seorang penulis. Dia lahir di Serang pada 11 Oktober 1986. Ya, sudah tua juga ya. Kata dia, kali pertama bersinggungan dengan dunia tulis menulis ketika bergabung dengan Akademi Sastra Tangerang katanya. Ya, ini tahun berapa tidak dikasih tahu. Dan beberapa komunitas sastra lainnya ya. Oke, Nidu Paras Erlang. Ini fotonya ya. Tuh. Oh, ganteng sekali ya. Pakai peci. Udah, ini Hairil ini nih ya, Hairil milenial. Udah pakai peci, rokok, kacamata pula ya. Kalau Hairil kan tidak pakai peci, apalagi pakai kacamata. Oke lah. Oke, Nidu. Mungkin karya terbarunya adalah ini nih, Burung Kayu. Tuh, ya. Burung Kayu terbitan Teroka Press. Ini baru terbit kemarin loh bro. Ya. Ini bulan Juni 2020 terbitannya. Yang belum beli silahkan beli ya. Nih ada nomornya di sini sama Wahyu Rusnanto. Itu teman tidurnya. Teman tidur Nidu. Oke. Mungkin sekilas tentang ini ya. Burung Kayu ini salah satu naskah yang menarik perhatian juri sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 ya. Saya pengen membahas tentang ini tapi sudah terlalu banyak ya di YouTube banyak, jadinya bingung gitu kalau ngomongin Burung Kayu. Mungkin bisa lebih lengkap di situ ya. Nah, sebelum nulis novel, ini novel ya. Ini novel pertama dia. Sebelum nulis novel, Nidu itu nulis puisi. Ini loh. Di buku Candu Rindu, antologi puisi Kubah Budaya. Nah, ini dia nulis puisi di sini ya. Tahun 2009, ini diterbitkan tahun 2009. Di sini ada puisi-puisi Nidu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini Nidu Paras Erlangnya nggak ada ya, katanya kalau ada Erlangnya itu untuk nulis cerpen atau novel ya. Judulnya Langit Bertabur Kembang, Non Yang Melata Itu Aku, Malaikat Biru, Pada Malammu, Di Kotamu Ada Cuaca dan Masakan Aku, Gapura Itu, Laut Syarat Badai, Sepasang Kobra Paling Lacur. Nah, ini di YouTube saya, di yang lain saya bacain puisinya itu yang Sepasang Kobra Paling Lacur. Oh, gile itu puisinya ya. Ini puisi Nidu Paras Erlang. Ya, ternyata Nidu juga bisa bikin puisi ya. Aku sih nungguin buku puisinya, buku tunggalnya. Kayaknya selepas novel Burung Kayu ini, ya, dia bikin buku puisi, entah burung-burung apalah gitu ya. Pokoknya Nidu, aku tunggu buku puisimu ya. Masa kalah sama siapa yang bikin buku puisi? Tarelia misalnya, kan dia juga bikin buku puisi. Masa sekelas Nidu Paras Erlang nggak bisa bikin buku puisi ya? Sudah banyak yang menanti. Oke, terbitin. Mau diterbitin di komentar? Oke, aku siap menampung ya. Nanti aku cetak ya 1 biji lah untukmu. Udah 1 aja. Yang 2-nya untuk perpusnas, yang 1-nya untuk perpustakaanku di sini. Udah 4, cukup ya. Oke.
Aku tunggu pokoknya nih Duk, karena puisi-puisinya ini luar biasa ya, sangat mencengangkan. Oke, ini karyanya tahun 2009 yang terbitkan Aqua Budaya. Ada lagi nih, Larangku. Ini buku cerpen Nidu. Katanya sih menang buku cerpen terbaik Festival Seni Surabaya tahun 2011. Ya, ini waktu di Kubah dia curhat atas kemenangan cerpen ini ya. Wah, saat itu tahun 2000, tahun berapa itu terbitnya ini? Kalau ini terbitkan tahun 2011 ya. Kataku, wah ini orang luar biasa juga ya. Nulisnya mah nggak banyak sih, sedikit gitu. Cerpennya ya masih terbilang masih banyakan saja gitu cerpennya. Cuman kalau saya itu kan kualitasnya ya di bawah rata-rata lah gitu. Kalau Nidu bikin satu cerpen itu bisa mengalahkan 10 cerpennya Embe mungkin ya, Aksan Takwin Embe. Ya juga bisa mengalahkan cerpen-cerpen saya yang mungkin 1 berbanding 50 kali. Atau cerpen-cerpennya si Baihaqi, Suli Ihsan yang gak jelas itu. Ya. Jadi satu karya itu seperti apa ya? Seperti saya bikin 50 cerpen lah gitu. Ya, intinya Nidu kalau bikin karya itu pasti dimuat di koran, pasti berkualitas gitu ya. Karena yang membuatnya berkualitas itu menurut saya adalah bahasanya. Karena yang seperti yang dikomentar oleh S Yoga di sini bahwa karya-karya Nidu itu estetika bahasanya itu tinggi gitu ya. Estetika bahasanya tinggi. Nah, ini 2011. Saking saya kagumnya dengan buku ini, lalu saya baca, dan ini pun saya dapat buku ini saya minta ini kalau nggak salah ya. Waktu bedah buku siapa itu ya, puisi di Untirta itu, kata saya minta bukunya aja deh gitu sebagai hadiah. Oke, kata dia, ambil aja di depan auditorium gitu ya. Sudah, saya ambil. Tahun berikutnya buku ini aku itu 2011 semester berapa? Semester akhir lah gitu kan. Semester akhir. Nidu jauh lebih akhir lagi ya. Tetapi malah cerpen ini meluluskan saya kuliah. Saya bikin skripsi ya. Judulnya Analisa Gaya Bahasa Perbandingan dalam Kumpulan Cerpen Larangku karya Nidu Paras Erlang. Nah, ini tahun 2012. Nah, ini brengseknya memang si penulisnya belum lulus, tetapi saya yang bikin skripsi lulus duluan gitu kan. Oke lah, terima kasih Om Nidu ya, yang sudah meluluskan saya kuliah ya karena cerpen ini ya. SPD saya karena Larangku ya. Aduh, luar biasa ini. Ini skripsinya ya. Nggak tahu ini skripsi apaan ini ya. Ini kalau dibukukan kayaknya nggak layak. Tapi aku kasih Nidu sih 1 ya. Nggak tahu dia simpan atau dia bakar. Lebih baik sih dibakar sama dia. Oke, Nidu. Setelah buku ini, kalau tidak salah, dia terbitin Gramedia dulu atau ini dulu ya. Nah, ini dulu kayaknya ya. Jadi ini 2011. Nerbitin buku cerpen lagi 2015 ya. Ini 2015. Penanggung 3 butir lada hitam di dalam pusar. Kebetulan ini saya yang memeriksa aksaranya ya, dan terjadi sedikit perdebatan tentang isi bukunya ya, berkaitan dengan bahasanya gitu. Sudah wajar lah, dan saya selalu kalah dengan dia.
penanggung Tiga Butir Lada di Dalam Pusar. Ini juga pemenang Siwa Natarajasa Award. Yang ini buku cerpen terbaik Festival Seni Surabaya 2011 2015. Ya. Ini 10 cerpen, ini juga nggak nyampe 10 cerpen, ini 9 kayaknya atau 8. Nah, cerpennya kan nggak banyak ya, tetapi bisa menang kayak gini gitu. Ini kan ngeselin banget gitu. Ya saya bikin cerpen banyak, tapi nggak ada satupun yang menang gitu kan. Sedih juga ya. Tapi Nidu Paras ini luar biasa, sangat mempengaruhi jalan pikiran saya sehingga saya bisa tersesat. Ya, sehingga saya jadi oleng, stres ya. Bahkan Nidu ini saya tidak mau meniru dia karena dia tidak pernah menganggap seseorang ada ya gurunya, tapi tidak pernah dianggap sebagai guru. Padahal dia belajar sama dia itu, ya, guru Sableng. Ya, katanya ya mungkin dia merasa bahwa Nidu tulis ini adalah bakat gitu ya. Ya memang bakat sih. Karena dari semua cerpennya itu ya kayak bahasanya konsisten gitu. Tetapi ada satu wacana bahwa ketika karyanya begitu-begitu terus, bahasanya begitu-begitu terus, itu katanya tidak ada peningkatan ya. Ya bisa jadi juga, mungkin itu menurut Nidu ya, tetapi kalau menurutku ya memang iya, tidak ada peningkatan dari segi gaya bahasa ya kan, karena ya begitu-begitu aja. Tetapi dari segi tema ya, kalau yang ini kan isinya dia kan masih labil, masih alay, masih apa ya bahasanya, sedang belum bahagia gitu kan. Jadi isi buku larangku ini kebanyakannya apa ya, penderitaan gitu, kayaknya menderita banget gitu Nidu ini ya. Kalau buku ini ya agak puyeng di kepala ya, nggak seperti ini sih. Kalau ini masih mudah untuk dibaca, kalau ini agak keruwet. Oke. Udah punya buku ini belum? Beli ya. Kalau yang ini mah agak susah nih. Ini juga nggak tahu belinya di mana ya. Ini juga saya minta, ini minta ya, rasain kamu Nidu. Kalau ini sih saya beli ya, karena saya nggak berani minta kalau yang ini. Karena menurut saya kalau Burung Kayu ini adalah karya maestronya yang menurut saya prosesnya harus diapresiasi ya. Karena dia harus ke Mentawai untuk observasi, dan itu dia melakukan mencari kesempatan agar dia tidak mengeluarkan dana sendiri ke sana gitu. Jadi ini dana dari pemerintah. Oke lah. Nidu sampai dulu dia itu sering ngasih nasihat ke saya gitu, bahkan mengkritik saya gitu. Itu kalau cerpen saya itu dikirim cerpen saya dimuat di koran, besoknya dia langsung ngidang saya gitu di kantin. Cerpenmu buruk, dengan bahasa yang buruk gitu kan, yang menes gitu. Tapi dia menjelaskan keburukannya di bagian ini dan bagian itu ya. Dulu saya nulis cerpen judulnya apa ya, Muhjin dan Perempuan Iblis kalau nggak salah itu. Dia komentari juga. Dan ketika saya nulis nggak pernah dia itu memuji saya gitu. Ampun. Tetapi ketika tulisan pertama saya dimuat di Mading yang kemarin di YouTube saya ceritain ya, di narasi keberapa saya ceritain itu, Nidu itu mengatakan cerpen saya itu bagus. Ya, cerpen pertama saya yang saya muat di Mading kampus Untirta, di Mading Hima lah, himpunan. Kata dia bagus, kan ya. Saya ngedenger kan, wah ternyata saya punya bakat nih. Oke lah, ya dari situ Nidu memberikan sebuah rangsangan gitu ya saya untuk terus nulis. Tapi ketika saya belajar lagi, nulis lagi, malah dia ngatain buruk kan. Padahal yang dia katakan buruk itu karyanya lebih bagus daripada karya saya yang di Mading yang pertama saya tempel di yang di Mading itu. Ya, ini kan ngeselin juga. Jadi dia itu selalu
mencari celah kesalahan atas tulisan-tulisanku gitu kan. Tapi dia selalu apa ya bahasanya, memberikan contoh gitu ya yang baik gitu, tapi tidak dengan menyuruh. Dia lebih kepada hal tindakan ya, mungkin dengan cara dia diam-diam kita belajar dia malah tidur gitu kan, untuk kuliah kita mengerjain tugas dia malah baca buku sendiri gitu ya, mojok. Jadi mungkin itu yang harus ditiru, banyak tidurnya dan banyak bacanya kali, kemudian banyak ngelamunnya, banyak ngopinya, banyak ngerokoknya, sehingga dia jadi bisa jadi penulis handal itu ya. Tulisan Bayhaqi contoh tuh ya, Nidu Paras Erlang. Nah kan di sini nih, di buku ini saya tulis, di buku saya cara menuang air teko ke dalam gelas, saya nulis tentang penulis yang amnesia pada tulisannya sendiri. Ini ada, jadi ini percakapan saya dengan Nidu. Saya bertanya dengan Nidu waktu tahun 2012, tanggal 13 April tahun 2012 ini ya. Jadi saya chat Nidu, kata saya gini, ajari aku untuk berkarya sepertimu, kataku gitu kan. Gimana sih menjadi seorang Nidu Paras Erlang gitu, yang kayaknya gampang gitu merangkai kata, kayaknya enak gitu ketika orang baca karyanya gitu kan, menikmati gitu dari segi estetika bahasanya. Nidunya jawab gini, hahaha, hahaha. Ini asli ya dari Nidu jawabannya ini, tidak sedikit pun aku edit. Kata Nidu, hahaha, aku tak bisa mengajari apa-apa, tapi baiklah, aku kasih trik jitu. Yang pertama, baca buku-buku yang berbeda dengan yang sedang dibaca banyak orang. Perhatikan yang kedua, perhatikanlah hal-hal yang oleh banyak orang dianggap sepele. Yang ketiga, kuasai bahasa Indonesia secara mumpuni dan perbanyak terus perbendaharaan kosakata. Yang keempat, rajin menulis apa saja. Dan yang kelima, terus menerus menulis gitu ya. Jadi ada 5 saya catat ini. Yang pertama tadi, baca buku yang berbeda dengan yang sedang dibaca banyak orang. Ya memang kayak gitu. Mungkin waktu itu sedang heboh ayat cinta gitu, atau sedang heboh buku-buku yang apalah gitu ya. Orang semua baca ayat cinta, dia enggak gitu kan. Atau heboh buku apa gitu, dia enggak. Dia asing dan asik sendiri dengan buku yang mungkin jarang orang baca gitu ya. Makanya mungkin pikirannya berbeda. Tapi bukan berarti saya menganggap ayat cinta itu tidak layak baca, bukan ya. Artinya Nidu menghindari bacaan yang sedang dibaca banyak orang. Tapi nggak tahu juga, mungkin ketika buku ayat-ayat cinta sudah tidak banyak dibaca orang, dia sendirian baca gitu di pojok, bisa jadi kan ya, kita nggak pernah tahu. Oke, itu yang kedua. Kata dia tadi itu, perhatikan hal-hal yang oleh banyak orang dianggap sepele. Memang dia itu suka dalam cerpen-cerpennya selalu mengangkat hal-hal kecil gitu ya. Misalnya tarawengka gitu, mungkin dalam cerpen ini ya, bagaimana orang susah kencing gitu kan, kemudian gaco gitu ya, kemudian apalagi ya di sini itu hal-hal sepele yang berkaitan dengan daerahan gitu, lokalitas gitu ya, lokalitas. Jadi membangun mengajak pembaca itu untuk memasuki hal-hal yang mungkin orang anggap sepele gitu. Seperti dalam Burung Kayu juga ya kan ya, dia mengangkat mentawai itu kan,
lokalitas gitu. Jadi dia itu lebih senang menggarap hal-hal yang orang sedikit peduli tentang hal itu, misalnya ya temanya. Yang ketiga tadi itu kuasai bahasa Indonesia secara mumpuni dan perbanyak terus pembenahan kosakata. Ya, jadi memang dia orang yang sangat tekun belajar bahasa gitu ya. Jadi ya tentu saja dengan cara banyak baca buku itu. Ya bukan berarti setiap hari dia baca kamus bahasa Indonesia, atau jangan-jangan iya ya. Bener nggak nih Dok? Mungkin kau juga kayaknya diam-diam setiap hari baca kamus kali ya, satu hari satu halaman gitu. Siapa tahu gitu kan. Oke, aku ucapkan terima kasih atas sarannya ya, sehingga aku masukin ke dalam buku ini. Nah, apalagi ya gosipin Edo ini, bingung juga ya. Oh ya, dia itu kan lulusan S2 ya di UI. Dia kan awalnya S2-nya masih di Untirta ya kan. Kata saya nanya kenapa nggak dilanjutin gitu kan. Tadi ya saya ingin mencari suasana yang suasana yang lebih membuat dia mungkin atmosfernya untuk diskusi itu lebih dalam gitu mungkin ya. Akhirnya ya pindah S2-nya dari Untirta hingga dia masuk ke UI. Dan waktu itu waktu di Kubah Budaya ya, dia itu ngoprek TOEFL satu persatu soal TOEFL itu dia bahas. Jadi kurang lebih kayaknya 1 tahun dia ngoprekin TOEFL itu untuk dia bisa masuk UI. Kata dia gampang ternyata ya, katanya ngajain TOEFL itu. Tak perlu guru, tak perlu apa, kita nyobain satu persatu dari soal-soal itu, dan ketika dites ya ternyata dia bisa ya lolos itu. Nah ini juga keuletan seorang Nidu gitu ya, untuk menggapai sesuatu atau agar dia bisa kuliah, dia belajar dengan tekun gitu, dan ulet gitu bahasanya. Walaupun banyak tidur, banyak rokok, banyak ngopi, banyak ngelamun, ternyata berpikir gitu. Mungkin nggak kayak saya gitu ya. Banyak gerak tapi nggak pernah berpikir, mungkin begitu. Jadi Nidu Paras Erlang ini, oh ya, saya belum beli bukunya yang terbitkan Gramedia ya, yang kumpulan dari buku 2 ini ya. Karena waktu itu aku ke Gramedia nemu bukunya, tapi lagi nggak punya uang, ya udah diliatin aja gitu kan. Akhirnya nggak jadi beli. Mungkin nantilah saya belilah Nidu ya. Ya, kata S Yoga ya, Nidu itu karya-karyanya mirip kayak ceritanya itu ala-ala James Joyce. Ya. Akhirnya saya ikut-ikutan nyari bukunya ya. Waktu itu saya beli waktu Book Fair Jakarta Book Fair kalau nggak salah, yang judulnya A Portrait of a Young Man kalau nggak salah, yang itu terbitan Jala Sutra atau apa ya, saya lupa. Saya beli dan saya baca ya. Oke, Nidu nih bacaannya ini nih. Setelah saya baca berapa halaman, saya nggak kuat. Akhirnya buku itu saya taruh lagi di lemari, dan 5 tahun kemudian saya buka lagi, saya lanjutkan lagi, dan ternyata saya masih nggak bisa membaca. Bukan karena bukunya, tapi otak sayanya yang nggak bisa membaca. Beberapa tahun kemudian buku itu saya jual karena saya bukan tidak bisa membacanya, karena butuh uang. Akhirnya saya jual, saya upload atau saya unggah di Facebook, dan sastrawan besar kita membelinya ya, Bang Binhad
seorang penyair itu membeli buku itu. Lalu saya kirim. Dan setelah saya kirim, saya menyesal. Saya pengen baca lagi. Nah, dasar manusia ya. Ketika sudah melepas, ternyata masih ada bayang-bayang untuk kembali. Dan ya sudahlah, yang lalu sudahlah, biarlah berlalu ya. Intinya dari semua pembicaraan ini, wahai Nidu Paras Erlang yang sudah mempengaruhi jalan pikiran saya, pikiran Wahyu Rusnanto, dan sekarang sudah menjalar pikiran itu ke teman-teman komentar. Aduh, ngeri nih, Baihaqi, Sul Ihsan ini ngikutin gaya bahasanya Nidu. Ternyata nggak bisa. Saya aja ini yang berusaha dan mencoba untuk seperti Nidu nggak bisa ya. Karena memang itu sudah bawaan sejak orok Nidu itu, bakatnya. Ya, susah. Sudah karakter gitu. Dan Sul Ihsan dan Baihaqi agak susah nirunya. Lebih baik ya kalian berhenti saja nulis lah, daripada ingin jadi orang lain tetapi karyanya malah boro-boro bagus malah hancur gitu. Oke, Nidu, pokoknya aku tunggu buku puisimu ya, entah mau terbitin Gramedia, Mijan atau apalah gitu kan, atau di komentar. Pokoknya saya tunggu ya, kapanpun, kalau bisa sih bulan depan gitu ya. Karena sebagai pengagum Nidu Paras Erlang, Nidu Lovers, mungkin nanti saya bikin Nidu Lovers ya, ini komunitasnya supaya bisa terorganisasi gitu ya. Jadi nanti biar ngumpul membahas karya Nidu gitu. Oke. Mungkin itu saja ya gosip saya kali ini tentang Nidu dan beberapa karyanya, walaupun bukan membahas isinya. Semoga teman-teman yang mendengar tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.